أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا في باب المحافظة على السنة ولزومها والتمسك بها وعدم الاستهانة بها، ولو كانت في أمر يرى المرء أنه أمرا يسيرا أو أمرا هينا. وليستشعر أيضا في هذا المقام أن مخالفة السنة وتعمد مخالفتها قد يكون سبب لنزول العقوبة كما حصل لهذا الرجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يأكل بشماله قال: كل بيمينك. أمره أن يأكل بيمينه، قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما منعه إلا الكبر. وفي حديث آخر فسر عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فهنا الرجل بطر الحق أي رده ولم يقبله ولم يرضخ له، فما رفعها إلى فيه، يعني أنه عوقب بأن يده أصبحت لا يعني تتمكن من الحركة كما كانت سابقا، فما رفعها إلى فيه، يعني اللقمة التي كانت في يده يريد أن يرفعها أصبحت يده معطلة عن العمل فلم يتمكن من رفع اللقمة إلى فيه، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له في عدم قبوله لهدي النبي ورده لهديه عليه الصلاة والسلام بسبب الكبر، كما قال نبينا صلى الله عليه wasallam: ما منعه إلا الكبر. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu hadis yang keempat dari Abi Muslim. Disebutkan namanya juga Abu Iyas Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang mulia. Dia mengatakan bahwasanya ada seorang yang sedang makan di sisi Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kiri. Maka Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, "Kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu." Orang ini berkata, "La astati', saya tidak bisa makan dengan tangan kanan." Kata Nabi SAW, "La astata'ta ma mana'ahu illa al-kibar." Kata Nabi SAW, engkau tidak akan mampu makan dengan tangan kanan. Ya, tidak. Kata Nabi SAW, tidaklah mencegah dia, menghalangi dia untuk bisa makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongannya. Fama rafa'aha ila fihi, maka dia pun tidak mampu untuk mengangkat sesuap makanan ke mulutnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung dalam bab yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu bab tentang al-amr bil muhafazati ala sunnah. Bab tentang menjaga sunnah dan beradab terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak boleh seorang menghinakan atau merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meskipun dalam perkara yang mungkin kita anggap sepele. Dalam perkara yang mungkin kita anggap rendah. Kalau di situ ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan. Ya. Oleh karenanya hendaknya seorang merenungkan akan hadis ini. Ya. Bisa jadi seorang karena menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, turun uqubah, turun azab, turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia menolak atau merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditimpa oleh orang ini. Tatkala dia makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia, "Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu." Namun orang ini mengatakan, "Saya tidak mampu makan dengan tangan kanan." Ya, padahal bisa dia makan dengan tangan kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya dia enggan untuk makan dengan tangan kanan karena sombong saja. Apa susahnya mengangkat tangan kanan untuk menggunakan tangan kanan untuk makan? Perkara yang sangat mudah. Akan tapi karena ada kesombongan, dan sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-kibr adalah batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, sombong, adalah menolak kebenaran, ya,
dan merendahkan manusia. Dan dalam hadis ini orang ini telah menolak kebenaran. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk makan dengan tangan kanan, akan tapi timbul kesombongan dalam hatinya untuk menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya dia pun dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Lasta ta'ta." Engkau tidak akan mampu untuk mengangkat tangan kananmu. Akhirnya setelah itu jadilah tangannya tidak bisa dia angkat, tidak bisa bergerak sebagaimana sedia kala. Tidak bisa dia gunakan untuk mengangkat sesuap makanan ke dalam mulutnya karena hukuman yang Allah berikan kepada dia karena menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.